Guys, masa tahu-tahu nongol dong ini Vivo V29e 5G. Ini seri V29 yang paling terjangkau. Tapi ternyata walaupun ini yang paling terjangkau, HP ini jauh banget dari kata cukup. Untuk paket penjualannya ini masih lengkap ya, seperti biasa ada softcase bening, terus ada kertas garansi dan panduan penggunaan. Terus ada kabel USB A to USB C, SIM ejector sama batok kepala charger yang 44 watt flash charge ASOE. Bisa kenceng banget ngecasnya. Oke, sekarang kita ke HP-nya. Ini yang warna gold yang ada accent garis diagonal yang cakep pol. Udah gitu backdoornya ini udah pakai fluoride edgy glass. Fungsinya udah ngasih finishing matte yang kebal dari sidik jari. Aman. Frame-nya ini flat ya, warnanya mirip banget sama warna backdoornya, jadi bikin kesan menyatu gitu. Tapi enak sih, pinggirnya ini ada lengkungan 2,5D, jadi nggak kerasa tajam pas dipegang-pegang. Secara looknya sih cakep ya, apalagi HP ini tuh tipis, tebelnya cuma 7,69 mm dan enak buat dipegang satu tangan aja karena beratnya cuma 190 gram. Pas layarnya nyala, ini kelihatan bezelnya oke nih, tipis, pakai punch hole yang bisa gue bilang ukurannya juga mini banget. Tombol power dan volumenya ini ada di sebelah kanan, terus di bawah ada SIM tray, dual SIM, lubang mic, terus ada port charging USB-C, grill speaker, dan di kiri kosong aja. Terus di bagian atas ini cuma ada lubang mic. Jeroannya dia pakai Qualcomm Snapdragon 695 5G 6 nanometer yang ditandemin dengan Adreno 619, dan Vivo nggak lupa buat nyematin cooling system di HP ini. RAM-nya 8GB LPDDR4X yang bisa di-extend lagi sampai 8GB dan storage-nya 256GB UFS 2.2. Sistem operasinya ini Vantage OS 13 yang berbasis Android 13. Gue coba benchmark pakai Antutu versi 10, skornya itu bisa dapat 444 ribuan. Ya lumayan lah, not bad. Kedua, gue coba pakai 3D Mark White Lab Stress Test, itu stability-nya 99,6%. Gak heran sih, chipset HP mid-range rata-rata emang stabil. Selama stress test itu 20 menitan, baterainya berkurang 3% aja. Suhu naik 2 derajat dari 34 ke 36 derajat. Buat real life test, gue coba mainin game yang kayak Mobile Legends. Di sini kita dapetin settingan grafik yang high dengan frame rate yang high. Tapi gue coba force ke grafiknya yang ultra. Selama gue main sih lancar dan smooth ya. Nggak ketemu lag atau stuttering. Sampai gue dapet kill banyak loh. Lanjut, gue mau bahas ke layarnya. Ini ASOE ya, udah pakai panel AMOLED 6,67 inci Full HD Plus 1080 x 2400 pixel. Refresh rate-nya juga udah endes ya, 120Hz, 100% DCI-P3 dan 1 juta warna. Peak brightness-nya di 1150 nits dan touch sampling-nya itu di 1200Hz. Jujur, buat HP mid-range ini udah termasuk gokil sih. Mau dipakai di bawah sinar matahari pun masih kelihatan jelas. Gambar yang dihasilin layarnya tuh tajam, saturasinya pas, vibrant, dan warna hitamnya itu pekat, aman dari black crush ataupun tint crush. Tapi kenapa? Oh kenapa? Lagi-lagi speakernya masih mono. Masih mono ya. Untungnya kualitas speakernya tuh bagus, suaranya juga lantang dan ada fitur volume boost sampai 150%. Jadi kencengnya udah oke, paling enggak itu udah surround. Lanjut kita ke OS-nya yang pakai Vantage OS 13 dengan basis Android 13. Sekarang security patch-nya ini ada di bulan September 2023, termasuk up to date ya. Buat dipakai UI-nya tuh nyaman, apalagi sekarang tampilannya itu makin simple. Bloatware-nya cukup banyak, tapi tenang, kita bisa langsung aja di uninstall. Misalnya kita lagi scroll-scroll begini tuh kerasa banget ya kalau UI-nya itu smooth dan fluid banget. Mau kemana pun nggak ada tuh kerasa laggy. Buka banyak aplikasi itu kerasa gesit, dan mungkin ini karena ada RAM-nya yang gede dan bisa di-extend. Gua multitasking buka 5-6 aplikasi secara bersamaan itu masih aman banget loh. Biometric security-nya ini lengkap ya, ada face unlock dan fingerprint under display. Face unlock-nya ini cepat ya, asalkan banyak cahaya. Dan untuk fingerprint under display-nya ini lagi-lagi kayak HP flagship, kecepatan unlock-nya udah cukup kenceng dan akurat. Mantap. Nah, di sini juga ada NFC, kita bisa dijadikan untuk kartu akses juga ya.
Vivo nyematin baterai 4800 mAh di HP ini yang super duper irit. Gue tuh bisa 2-3 hari baru ngecas lagi di HP ini. Terus chargernya juga kenceng ya, 44 flash charge yang bisa fullin baterainya ini dari 0 dalam waktu sejaman lebih sedikit. Oke, kita masuk ke bagian kameranya. Setup kameranya ini ada dua tanpa lensa gimmick-gimmick. Ada 64 megapiksel always night camera dan 8 megapiksel super wide camera, dan gak ketinggalan ada Aura Flash Portrait. Apa aja sih fungsinya? Yuk kita bahas ini satu per satu. Kita bahas kamera utamanya dulu. Untuk kondisi yang banyak cahaya kayak pas daylight misalnya, foto yang dihasilin tuh cakep banget. Detailnya cakep, warnanya vibrant dan cukup natural. Area fokusnya luas dan dynamic range-nya ini cukup baik. Untuk kondisi yang banyak cahaya, main kameranya ini bisa gue bilang cakep pol. Di kondisi yang low light sebenarnya fotonya cukup bagus, tapi ada mode night-nya yang bikin fotonya makin oke. Nah, di sini kita harus nahan ya, pas foto selama 1 atau 2 detik hasilnya masih oke. Dynamic range-nya itu cukup dan detailnya masih terjaga dengan baik. Pas kita zoom sedikit aja nih ada noise, tapi sedikit. Tapi gue lebih suka begini daripada noise reduction terlalu agresif yang bikin foto jadi kayak cat air. Video di main kameranya itu bisa rekam video sampai Full HD 60 fps. Ada Ace-nya juga. Kualitas videonya bisa dibilang cukup aja. Sayangnya kadang ada kerasa hentakan gitu langkah kaki, dan dalam keadaan yang low light itu noise-nya juga lumayan kerasa. Buat lensa ultra wide-nya dalam kondisi daylight, foto yang dihasilin itu kelihatan cukup tajam ya. Surprisingly warnanya nggak jauh berbeda dengan main kameranya, namun dynamic range-nya agak kerasa kurang. Detailnya juga pas di zoom itu agak sedikit soft, tapi kalau dilihat-lihat hasilnya cukup oke loh untuk lensa ultra wide di kelasan HP mid-range seperti ini. Untuk kondisi yang low light, mode night-nya ini masih ada di lensa ini. Dalam kondisi yang low light, detail dan tajamnya kerasa soft ya, walau udah pakai mode yang night. Dynamic range-nya itu masih cukup aja, lumayan, dan pas di zoom hasilnya nggak soft-soft banget. Buat video, lensa ini mentok di resolusi Full HD 30 fps, detailnya agak soft, dan stabilisasinya kayak di force, jadi agak meleot-meleot gitu videonya. Video low light-nya juga kerasa banget noisy-nya. Dan di sini udah ada Aura Light Portrait. Aura Light ini kompatibel sama environment lighting apa aja karena bisa diatur white balance-nya. Buat foto portrait dengan Aura Light ini sangat ngebantu banget. Foto-foto portrait jadi cakep dan akurat skin tone-nya. Ini game changer banget ya, dan cuma ada di HP Vivo. Kamera selfie-nya ini punya resolusi 50 megapiksel autofocus group photo. Memang cukup wide ya. Fotonya buat selfie sih tajam dan enaknya bisa foto rame-rame dengan mudah. Dan di sini ada mode night, jadi foto selfie-nya masih tajam kalau kita fotonya malam-malam. Videonya itu mentok di Full HD 30 fps dan surprisingly lagi ini video kamera depannya tuh cakep bahkan pas di kondisi yang low light sekalipun. Kesimpulannya, ini desainnya udah cakep, build quality-nya solid, kameranya oke, udah 5G dan ada Aura Light Portrait yang nggak ada di HP lain. Nggak berasa kalau ini adalah series V29 yang paling terjangkau. Atau emang standar Vivo V series udah semakin tinggi ya sekarang? Oke, sekian video kali ini. Semoga ngebantu kalian yang lagi nyari Vivo V29e 5G ini. Jangan lupa kasih komentar, terus kasih jempolnya, share ke teman-teman kalian, dan subscribe ke channel Droidline supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Jadi gue cabut dulu, yuk, ciao.